Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Surat terbuka buat KPK. Tolong diaudit tuh Kepala Desa Kohot. Mobilnya mewah-mewah, ya kan? Pak Anies saja jadi gubernur itu gak punya kendaraan sebanyak itu. Masa kepala desa mobilnya banyak banget? Dari mana itu mobil mewah, ya kan? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Viral di media sosial, Lurah Kohot memiliki mobil Rubicon. Aduh, harganya berapa M itu teman-teman. Saya jadi ingat perkataan nelayan cerdas Pak Khalid. Pak Khalid ini sempat bilang waktu diwawancara bahwa Lurah ini ikut jadi calo teman-teman. Mana Lurah ini juga membantu atau sempat mengarahkan nelayan-nelayan atau yang mengaku sebagai nelayan untuk memasang pagar-pagar bambu di laut tersebut teman-teman. Oke, kita simak video jika Pak Lurah yang mengomandoi untuk pemasangan bambu pagar laut tersebut teman-teman. Ini Lurah Kohot teman-teman yang sedang mengomandoi pemasangan pagar laut tersebut. Oke Bapak Ujang, siap. Terima kasih semuanya. Pak Lurah terima kasih sudah meninjau kerjaan. Jawab Bapak Lurah. Oke teman-teman, kita simak video dari Bang Hers Binu Arif yang membahas perihal mobil Rubicon milik Lurah Desa Kohot ini teman-teman. Dan berapa sih sebenarnya gaji Lurah tersebut teman-teman. Oke, langsung kita simak videonya teman-teman. Tonton sampai selesai biar nggak gagal paham teman-teman. Oke. Saya baca tuh rame banget. Ini ada satu kepala desa, desa Kohot. Ini memang yang kemarin juga para tokoh, para aktivis, termasuk beberapa tokoh senior militer yang di situ dan bikin kumpul-kumpul situ, bikin deklarasi kan sempat dibubarkan oleh preman dan sebagainya, dikejar-kejar preman di Kohot ini kan Mbak ya? Iya betul. Ini Kohot termasuk terkenal Mas Irsu karena memang kepala desanya itu kalau kita melihat ya di berita itu sangat jarang loh kepala desa ini yang sering sekali menjadi objek pemberitaan. Jadi mulai dari dia menang dalam pemilu desa begitu ya. Jadi ini cukup terkenal Pak Arsim ini begitu. Nah, yang sekarang menjadi makin membuatnya terkenal adalah kasus pagar laut ini Mas Ersu. Karena kemudian memang muncul video begitu ya, videonya ini cukup viral di mana di situ terlihat Arsin ini sedang seolah seperti mengarahkan begitu, dia ada di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak sekali berjajar dan bertumpuk begitu bambu-bambu besar, dan kemudian ada banyak pekerja di situ yang sedang menjalin bambu tersebut yang sepertinya hendak dibawa untuk menjadi bahan pagar laut tersebut ya, dan Arsin ini kemudian menunjuk-nunjuk dan kemudian memberikan instruksi. Nah, kita bisa menduga bahwa dia sedang meninjau pekerjaan pembuatan pagar laut tersebut. Itu yang kemudian ramai Mas Irsu. Begitu juga dengan cerita atau soal kantor kepala desa Kohot tersebut yang mirip showroom mobil mewah begitu ya disebutnya oleh media. Jadi karena memang ini uniknya ketahuannya itu dari Google. Jadi kalau kita mengetik nama kantor kepala desa Kohot tersebut ya, kantor desa Kohot tersebut, maka akan muncul gambar tersebut. Jadi gambar di Google itu memperlihatkan bahwa di halamannya yang sepertinya ya tidak terlalu besar itu penuh dengan mobil-mobil mewah begitu. Dan salah satu mobil itu adalah Wrangler Rubicon begitu yang ditaksir seharga 1,8 miliar begitu oleh para netizen nih yang mengetahui soal mobil. Dengan melihat saja biasanya orang tahu mobil kan sudah bisa menaksir ini
buatan tahun berapa gitu. Nah, untuk Rubicon tersebut ditaksir buatan keluaran tahun 2022 dengan harga Baru dong. 1,8. Iya, termasuk baru. Sementara Arsin ini sendiri dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2021 kan Mas Hersu. Jadi baru 1 tahun. Apakah dia memiliki latar belakang yang memang orang Pengusaha kaya, besar orang gitu ya. ya, betul. Itu kita juga tidak tahu ya, Mas Hersu, sejauh ini belum tergali. Itu kan kalau kita bisa katakan itu one in a million gitu ya, 1 di antara sejuta. Nah, apakah Arsin ini termasuk yang one itu tadi? Kalau kita melihat misalnya memasukkan, kata saya juga penasaran ya, kita memasukkan Arsin pengusaha kok tidak keluar ya dari sebagai salah satu pengusaha yang cukup mumpuni atau pengusaha yang mapan gitu. Justru yang keluar adalah posisinya sebagai kepala desa saat ini, yaitu kepala desa Kohot. Ini adalah salah satu lurah dari puluhan ribu lurah. Ini kepala desa di antara puluhan ribu kepala desa yang ada tersebut. Dan tentunya kalau seandainya dia memiliki mobil yang memang biasanya dimiliki oleh pengusaha, biasanya dimiliki oleh kalangan yang memang dari sebelumnya itu sudah berpunya gitu ya, berdasarkan keturunan atau apa itu mungkin orang melihatnya wajar. Tapi saat ini orang melihatnya itu mendapatkan sorotan ya karena posisinya itu Mas Yesu, kepala desa di tempat di mana salah satu menjadi salah satu desa dari 16 desa di mana di wilayahnya dia lautnya itu dipagari begitu. Dan kemudian dia juga mengakui bahwa dia juga sering mendampingi atau bahkan mungkin kalau saya melihatnya sebagai penghubung ya, dia mengakunya sering mendampingi warga sekitar yang menjual lahannya kepada pengembang. Jadi memang kalau dia mendampingi warga sekitar apa dan sebagainya, ini hubungannya dengan pengembang pasti cukup baik begitu. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan spekulasi. Itu berdasarkan pengakuannya sendiri Mas Hersu, dan dia mengatakan bahwa selama ini kan memang dituduhkan bahwa harga lahan yang dijual oleh warga setempat itu di bawah NJOP. Nah, sementara kalau menurut Arsin ini, orang-orang yang dia dampingi itu menjual di atas NJOP. Jadi misalnya NJOP-nya itu sekitar sekian puluh ribu, itu dijualnya sekitar 100 begitu, sekitar 100.000 menurut penuturan dia gitu ya, bahkan di atas 100.000. Tapi berdasarkan banyak sekali pegiat para aktivis begitu, pegiat lingkungan apa dan sebagainya, bahkan seperti dikatakan Pak Said Didu begitu kan, kebanyakan mereka mendapatkan penggantian itu hanya sekitar 50.000, bahkan 40.000, ada yang 30.000 juga per meternya. Nah, ini kita kembali kepada apa aja sih jenis kendaraan mewah yang ada di kantor kepala desa tersebut yang terlihat dari Google ya, dari Google Maps seperti itu Mas Hersu. Ini saya membacanya di akun Poros Jakarta, di media, salah satu media yang namanya Poros Jakarta, di situ disebutnya. Jadi di situ ada jenis Toyota Hiace, kemungkinan model komuter gitu ya, karena memang beberapa terlihat itu dari arah belakang. Biasanya setiap keluaran mobil berbeda tahun itu kan berbeda bentuk lampu, berbeda bemper apa dan sebagainya. Kemudian tahun diperkirakan 2015-2023 harganya 400 sampai 700 juta. Wah, ini punya siapa ya? Kayaknya kalau staf kepala desa kita bisa bayangkan itu gajinya berapa untuk berapa tahun harus mengumpulkan untuk membeli ini. Apa itu punyanya Pak Arsin juga gitu. Nanti kita lihat gaji kepala desa dan para stafnya itu seberapa. Kemudian ada mobil hitam berjenis SUV, diduga itu adalah mobil Fortuner atau Pajero Sport, itu keluaran tahun 2017-2023, harganya 400 sampai 800 juta. 800 juta. Jadi ini cukup tinggi juga harganya ya. Kemudian ada mobil putih kedua, itu ada Hiace yang kalau pada foto terlihat ada di sebelah kanan. Ini Hiace kendaraan niaga yang serupa dengan yang tadi, buatan tahun 2015-2023 begitu Mas Hersu, dengan harga ya kurang lebih sama juga gitu, 400 sampai 700 juta. Ini luar biasa ya harga-harganya. Kemudian mobil hitam yang ada di depan itu adalah MPV atau SUV, diperkirakan Innova atau SUV kelas medium lainnya, yaitu antara tahun 2017 sampai 2023 itu tahun keluarannya. Dan itu diperkirakan ya harganya kalau Innova kita bisa perkirakan lah beberapa ratus juta saja begitu, di bawah dari yang tadi begitu Mas Hersu. Dan kemudian kepala desa sendiri, nah ini masuk ke kepala desa, dia
selama ini dikenal juga oleh warga masyarakat memang pemilik dari mobil mewah berupa Jeep Wrangler Rubicon tersebut, yaitu yang keluaran tahun 2022 dengan harga taksiran mencapai 1,8 miliar. Ini yang kemudian sekarang ini lagi rame banget ini di di media-media sosial dan kemudian mereka bahas begitu Mas Serso. Ya, ya, ya. Oh, jadi makanya disebut kayak showroom gitu ya. Tapi memang ini Lihat fantastis mobilnya, ya. iya. Nah, kalau gitu Biasanya berarti ya. kita gajinya aja ya, Mbak. Berapa sih ya sekarang gaji kepala desa sama staf-stafnya itu? Ya, kalau gajinya sebetulnya kalau kita melihat itu tidak terlalu besar ya Mas Nggak Serso. segede Ini staf sus lah ya. oh jauh. Iya, Kalau iya. Hmm. staf sus ini yang kemarin kita bicarakan kan sekitar 30 juta lebih begitu Hmm. ya. Bahkan di bawahnya dia punya asisten staf sus lagi yang Asisten-asisten ya. gajinya di atas 20 juta. Nah, ini gaji dan tunjangan kepala desa tahun 2024 ini. Ini diposting oleh Pak Mulyanto. Pak Mulyanto itu adalah Hmm. dulu Ya. anggota DPR Hmm. dari fraksi PKS ya. Hmm. Dia menuliskan besaran penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota mengacu pada ketentuan berikut, yaitu satu, penghasilan tetap kepala desa minimal 2.426.000 atau setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A. Kemudian penghasilan tetap sekretaris desa minimal 2,224 juta atau 2.224.000 atau setara dari 10% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A. Dan penghasilan tetap perangkat desa yang lainnya atau staf begitu ya, minimal 2.022.000 atau setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan ruang 2A. Jadi kalau kita melihat ini untuk mencapai 1,8 miliar itu jauh sekali begitu. Jadi tunjangan jabatannya itu 500.000 per bulan untuk kepala desa, 450.000 per bulan untuk sekretaris desa, dan 400.000 per bulan untuk perangkat desa yang lain. Jadi tadi hampir 2,5 juta ditambah 500.000 ya berarti 3 juta lah. totalnya ada sekitar 3 jutaan gitu. Nah, ada lagi tukinnya tunjangan kinerja untuk kepala desa itu 300.000 per bulan. Artinya 3,3 juta. Nah, yang lainnya sekretaris desa dan staf itu 250.000 dan 200.000. Jadi kalau di total ada 3,3 ya sudah ya. Kemudian ditambah tunjangan kesejahteraan untuk kepala desa itu 200.000. Nah tadi 3,3 tambah 200 berarti 3,5 juta. Dan tunjangan lainnya itu ada 100.000 per bulan untuk kepala desa begitu Mas Hersu. Jadi ya sekitar 3 juta sekian, 3,1 juta lah ya. Nah ini kalau kita lihat ya secara keseluruhan taruhlah di bawah 4 juta begitu Mas Hersu. Ya untuk mencapai itu tadi untuk membeli sebuah Rubicon ini sangat-sangat jauh. Ini bisa nabungnya seumur hidup. Seumur hidup juga nggak Nggak akan cukup nyampe seumur hidup. gitu. Saya kira 7 keturunan baru bisa beli Rubicon itu ya. Ya, itulah teman-teman, terkonfirmasi perkataan Pak Khalid tadi bahwa Lurah Kohod ini jadi calo teman-teman, yang menjual sesuai NJOP, tapi yang real di lapangan itu hanya 50.000 atau 30.000 per meter. Bayangkan keuntungan dari menjadi makelar tanahnya saja udah kelihatan teman-teman, belum dapat komisi fee. Mungkin dia nggak ada kedekatan dengan pengembang, pasti dia ada kedekatan khusus dengan pengembang, apalagi dia lurah setempat sampai mengomondoi pemasangan bambu tersebut teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman gajinya hanya 3,5 juta sekian bisa membeli Rubicon dan mobil-mobil yang lainnya. Uangnya dari mana? Miris sih teman-teman. Demi hawa nafsu pribadi semata sampai mengorbankan nelayan setempat teman-teman, yang sulit aksesnya, yang jadinya harus keluar biaya lebih besar untuk membeli solarnya. Ya gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.